suami harus bertanggung jawab kepada istri itu tidak hanya bertanggung jawab persoalan ngasih rumah, ngasih intinya tidak kepanasan dan tidak kehujanan, tapi bertanggung jawab dari sisi mengelola rumah tangganya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada sedang menyaksikan acara ini. Gimana keadaannya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta dalam rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Ustaz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di mana kalau bukan di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Nah ini nih. Kalau di rumah tangga nih Pak Ustadz, biasanya kan banyak permasalahan yang terjadi ya. Baik itu di dalam sendiri maupun dari luar. Kira-kira kalau misalkan seorang istri itu mengambil uang suami tanpa izin nih, itu termasuk permasalahan yang dititik beratkan kepada permasalahan yang besar menurut Pak Ustadz ya klasifikasinya. Atau sedang atau gimana Pak? Yang suka kita bahas uang sial itu Pak Ustadz. Sial karena ketahuan. Ini temanya emang agak-agak gelitik sih, mengambil uang pasangan tanpa izin. Pak Ustadz mau tausiah atau mau gimana terserah deh. Silakan Pak Ustadz. Aduh. Terima kasih Mas Bobi. Iya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini Allah memberikan kesehatan dan juga hidayah kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tema kita mengambil uang pasangan tanpa izin. Membawa kabur mobil suami tanpa izin. Jadi intinya ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui. Jadi mengambil uang pasangan tanpa izin ini ada beberapa hal. Nomor satu, ya enggak nomor satu ya. Paling tidak kita memahami dulu suami ini termasuk yang ini uang dipegang suami ya ini maksudnya ya. Uang dipegang suami nih. Betul. Kemudian suami ini termasuk pelit tidak. Gitu. Kalau suaminya pelit untuk makan sehari-hari aja pelit padahal uang insya Allah ada itu si istri mengambil uang pasangan tanpa izin masih diperlukan kalau memang itu untuk makan sehari-hari. Untuk yang pokok gitu maksudnya? Itu pokok itu boleh untuk sekolah anaknya boleh, tapi nanti tetap kalau bisa ngomong setelah ngambil itu ngomong. Nah pada waktu, nah ini resikonya kalau memang si suami ini pelit ya, ini resiko aja. Iya, iya. Resikonya adalah marah suaminya. Kalau suaminya pelit, resikonya marah. Nah, disinilah pokok persoalannya. Jadi bukan persoalan mengambil uang pasangan tanpa izin. Jadi ini diperlukan adalah pemahaman suami istri. Jadi kalau si suami itu harus membicarakan keperluan rumah tangganya itu berapa, jumlah apa nih harus dikeluarkan. Kemudian dikeluarkan itu tidak terus bulan ini sekian jumlahnya umpamanya. Kemudian bulan besok itu terus sama yang nggak harus biasanya kurang lebihnya di titik itu. Ya. Nah kalau memang suatu ketika itu sebenarnya si istri juga membutuhkan entah sekolah anaknya, entah ini, entah itu. Tapi memang betul-betul untuk rumah tangga itu insya Allah masih tidak apa-apa. Tetapi nanti bilanglah sama pasangannya bahwa saya mengambil uang kemarin di sini. Nah kalau si suami itu paham bahwa itu juga kebutuhan keluarga, saya juga memohon untuk nggak usah marah lah ya. Karena itu uang juga sebenarnya tidak seberapa. Nah disinilah harus kita pahami bahwa suami harus bertanggung jawab kepada istri itu tidak hanya bertanggung jawab persoalan ngasih rumah, ngasih intinya tidak kepanasan dan tidak kehujanan, tapi bertanggung jawab dari sisi mengelola rumah tangganya juga. Nah ini sebenarnya juga seperti itu. Jadi jangan sampai kalau umpamanya gantian nih, kalau si suaminya nggak kerja, istrinya yang kerja, nah ini yang beda. Jadi suami tidak boleh ngambil sembarangan. Nah ini beda nih. Benar. Dia harus meminta. Suaminya harus minta. Harus meminta dia kepada istrinya. Jadi beda dengan uang suami diambil istri beda. Beda ya Pak Ustadz. Karena memang itu diatur. Nah kalau suami kan sama nih. Saya kan ya nggak kerja lah. Sebenarnya suami itu memang harus mencari nafkah.
istilahnya. Jadi kalau istri itu bekerja, suami mencari nafkah memang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau suaminya nganggur di rumah, ya dia harus nurut sama istrinya. Nah ini kesulitannya di situ. Maksudnya adalah kayak umpamanya Mas Bobi ini kerja, kemudian istri itu kerja, kemudian uang jadiin satu, yang ngelola istri, ya boleh meminta nggak apa-apa kalau itu sih. Oh. Boleh itu kan ada uang Mas Bobi juga, cuma dibicarakan ya. Komunikasi yang penting, Komunikasinya yang baik, bukan terus nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau memang nggak bolehnya itu tidak manfaat, masih boleh begitu. Tapi kalau memang yang diinginkan itu memang manfaat pada waktu itu, ya memang harus dibicarakan kalau memang itu diizinkan keluar. Harta gitu, itu keluar Baik. untuk memenuhi seperti itu. Baik, Pak Ustadz. Jadi ini memang harus hati-hati. Tema ini memang tema walaupun Kerennya lucu gitu. lucu tapi memang harus hati-hati. Intinya adalah laki-laki harus bertanggung jawab kenapa istrinya mengambil uang itu harus ditanyain dan tidak usah marah. Persoalan itu nggak harus dengan marah ya. Tanyain, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran dan bagi-bagi laki-laki yang tidak bekerja, ayolah berusaha untuk bekerja. Jangan menjadi laki-laki yang besok itu di akhirat itu betul-betul susah masuk surga. Kenapa? Karena gandul kepada istrinya. Ya Allah. Karena gandul, tahu gandul? Gandul itu hanya dompleng pada istrinya. Tidak bertanggung jawab dari masalah rezeki, itu berbahaya nanti di akhirat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Amin. Allahu a'lam. Pak Ustadz Daud, terima kasih banyak tausiahnya. Wah. Nih, selanjutnya akan memberikan tausiah untuk kita semua dengan tema mengambil uang pasangan tanpa izin. Kita persilakan Ustadz Al-Ghifari. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'. Yang kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Ustadz Danu, akhina fillah, Kang Bobi, pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tema kita hari ini adalah mengambil uang pasangan tanpa izin. Saya awali dengan sebuah cerita. Pernah suatu saat, tatkala Rasulullah SAW duduk di Bukit Safa. Lalu datanglah seorang perempuan yang bernama Hindun mengadukan tentang suaminya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Abba Sufyan rajulun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, suami saya, adalah seseorang laki-laki yang pelit. Tidak memberikan nafkah kepada kami, bahkan kami kekurangan nafkah setiap hari. Maka Hindun ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kami mengambil sebatas kewajiban kami untuk memberikan nafkah kepada keluarga kami? Maka Rasulullah menjawab, boleh engkau ambil secukupnya sebatas keperluanmu dan kepada anak-anak. Maka dari cerita ini dapat kita ambil dua konklusi. Yang pertama, bahwasanya istri boleh mengambil harta suaminya, duit suaminya, tatkala suaminya bakhil, tidak ingin berbagi kepada keluarganya. Dan yang kedua, dari cerita ini Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya jadi seorang suami, kepala rumah tangga, jangan bakhil, jangan perhitungan kepada istrinya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik suami adalah orang yang paling baik dengan istri dan keluarganya. Kadang-kadang mohon maaf, realitanya kadang-kadang terbalik. Kita dengan istri orang kadang-kadang loyal, senang memberi, berbagi. Tapi kadang-kadang dengan istri sendiri, pelitnya luar biasa. Ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Dan yang kedua, mohon maaf, kita ini kadang-kadang sama istri orang, Masya Allah, lembut sekali. Bicaranya tidak kasar. Kalau istri orang telepon kadang-kadang berlama-lama bicaranya. Sampai ke samping toilet belum selesai-selesai juga. Tapi kadang-kadang kalau istri sendiri, kadang-kadang baru satu kata, dua kata,
Kita kadang-kadang mengatakan, mohon maaf, saya repot, saya repot, saya repot. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu. Demi Allah, tatkala kita bisa berbagi dengan istri kita dengan keikhlasan, tatkala kita mengabulkan hajat di istri kita, menyenangkan hati istri kita, insya Allah hajat kita dunia dan akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi suami yang bisa membahagiakan istri kita dan menjadi suami yang kebanggaan istri kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ustaz, silahkan duduk. Waduh, luar biasa Mudah-mudahan tausiahnya. nggak pengalaman Ustaz. Iya. Ustaz. Aduh, jadi intinya yang paling penting itu komunikasi ya Ustaz ya. Komunikasi dan untuk para suami khususnya karena ini lebih ditekankan kepada suami sebagai imam ya, sebagai sosok yang mencari nafkah, sosok yang bertanggung jawab atas keluarganya, jangan pelit gitu ya. Sebaik-baiknya kamu adalah kamu yang baik kepada keluargamu ya. Masya Allah, terima kasih sekali lagi tausiahnya. Mudah-mudahan selalu bisa membahagiakan keluarga kita, membahagiakan istri kita, jangan istri orang.